Setiap hal itu juga berbahaya jika kita tidak tahu cara menghadapinya. Sama halnya seperti COVID ini. COVID ini menjadi sesuatu yang berbahaya jika kita tidak paham bagaimana cara menghadapi virus ini. Jadi ya itu tergantung orangnya sih. Apa saya takut corona? Kalau dibilang takut sih saya bukan ke arah takut ya, tapi ke arah waspada. Kenapa? Karena bagi saya rasa takut itu muncul dari ketidaktahuan. Jadi semakin kita tidak tahu, semakin kita takut, semakin kita resah. Jadi saya lebih ke sana sih arahnya, bukan takut. Kalau misalnya saya harus menjawab, saya dikatakan setuju atau tidak setuju dengan denda masker yang diterapkan oleh pemerintah bagi orang-orang yang tidak pakai masker dikenakan denda. Kalau saya bilang setuju, saya setuju, tapi tunggu dulu. Yang saya setujui adalah ketegasan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memberikan denda kepada orang yang tidak pakai masker. Tetapi di dalam penerapannya, petugas terkait yang melakukan tindakan ini harus bijak melihat, jangan sampai kita menjadi peraturan ini menjadi beban. Karena apa? Karena tujuan pembuatan peraturan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau memang aturan ini harus dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana proses pendendaannya dan lain sebagainya itu harus diperjelas. Itu harus tepat sasaran juga. Jangan sampai orang yang nggak sengaja lupa pakai masker itu langsung kena denda. Kalau bagi saya sih kurang pas. Karena apa? Karena ini kan peraturan baru. Masyarakat tuh lupa, kadang-kadang keluar itu kan, itu merupakan hal yang wajar juga. Jadi kalau misalnya denda ini diterapkan bagi orang yang memang benar-benar ingin melanggar, dalam arti pertama diperingatkan, kedua diperingatkan, ya, namanya udah dicatat, dan ketiga kita bertemu orang itu lagi dan tidak menggunakan masker lagi, dah orang ini saya rasa pantas untuk didenda, untuk dikenakan denda atau sanksi. Ya itu sih menurut saya. Sebenarnya ini bukan karena saya untuk membahas hal ini, tapi saya ada sedikit logika yang memang mungkin bisa diterima oleh masyarakat awam juga. Jadi kenapa ya sedikit-sedikit tuh COVID, segala penyakit sekarang dikatakan COVID. Orang kecelakaan itu harus tes rapid, kadang hasilnya positif dan nyatakan COVID atau yang lainnya. Nah itu berita yang banyak saya lihat ya. Tetapi yang saya pelajari dan saya telusuri, sebenarnya bukan seperti itu. Yang terjadi adalah kenapa orang kecelakaan itu bisa COVID. Ya karena kan logika sederhananya seperti ini ya. Virus itu kan nggak milih dia, nggak mungkin lah virus itu milih orang. Oh ini orang kecelakaan, saya nggak infeksi gitu, atau saya nggak masuk ke sana. Ini orang habis dibunuh, saya nggak masuk ke sana. Virus itu kan nggak kayak gitu. Jadi bisa saja orang kecelakaan itu sebelumnya udah terpapar virus, atau ketika dia kecelakaan dalam proses perawatannya itu terpapar virus, itu bisa aja terjadi. Jadi bukan semata-mata ini COVID, ini COVID, ini COVID, bukan semata-mata, nggak bisa seperti itu. Saya rasa nggak akan semudah itu gitu loh, nggak akan sekonyol itu. Jadi kenapa orang kecelakaan bisa COVID? Ya bisa aja. Jangankan orang kecelakaan, bahkan orang yang diam di rumah, yang tidur di rumah itu bisa COVID juga kan sih. Kita nggak tahu sama siapa dia berinteraksi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa tahu gitu loh dari mana virus itu datang, siapa yang membawa. Nah itu yang memang terjadi permasalahan yang saya lihat tentang virus ini. Sulitnya dideteksi dan di tracking gitu loh, dari mana asalnya dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu bukan suatu keanehan bagi saya. Jadi gini ya, rapid test itu kan langkah awal untuk pengecekan virus, terutama virus COVID. Sebenarnya rapid test ini udah banyak dilakukan, sering dilakukan. Kita sering rapid, bahkan kalau DB itu namanya rapid juga kan, kalau nggak salah ya. Kalau DB cek darah itu kan juga namanya rapid. Nah kenapa bisa nggak efektif? Dikatakan nggak efektif, bukan nggak efektif. Jadi masyarakat ini kebanyakan keliru karena mungkin memang informasinya kurang, ataupun berbagai hal lah, kurang membaca ataupun yang lainnya. Jadi kenapa cek rapid ini nggak efektif? Ya karena cek rapid ini biasanya menghasilkan dua hasil.
yaitu hasil IgG dan IgM. Kalau nggak paham bisa baca di Google lagi lebih jelasnya. Intinya adalah IgG itu antibodi yang terbentuk setelah 5 hari atau durasinya 6 bulan. Jadi ketika kita terpapar virus, antibodi kita terbentuk untuk melawan virus itu durasinya bisa 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan kita terpapar, itu masih hasilnya dibaca positif. Nah, kemudian IgM itu adalah antibodi yang terbentuk selama fase akut. Fase akut itu biasanya 5 hari, kalau nggak salah 5 hari, 4 hari. Jadi baru-baru terbentuk antibodi. Nah, jika salah satu ini positif, maka hasil rapidnya akan reaktif. Nah, kalau hasil rapidnya reaktif, itu belum tentu orang itu corona. Belum tentu. Jadi jangan baru semerta-merta hasil rapid positif itu corona. Enggak. Tapi kenapa kita harus diperlakukan seperti orang corona? Ya karena itu kan standar. Gitu aja. Jadi kalau tenaga medis itu kan bersiap-siap, ada kemungkinan dia itu corona. Jadi tidak ada salahnya memperlakukan orang itu seperti pasien corona, padahal dia memang belum corona, belum tentu dia corona. Tapi kan lebih baik kita melakukan pencegahan dengan melakukan protokol kesehatan, dengan melakukan isolasi atau lain sebagainya jika hasil rapidnya positif. Atau jika ingin mendapatkan hasil diagnosa yang pasti, kita menggunakan gold standar, yaitu dengan swab test yang hasilnya real time. Maksudnya benar-benar bisa membaca virus itu ada atau enggak. Jadi seperti itu. Sementara swab test itu kan biasanya perlu menunggu hasilnya lumayan lama gitu loh, 1 hari, ada yang 3 hari, itu tergantung dari dimana kalian melakukan tes tersebut. Nah, jadi itu. Jadi bukan tidak efektif. Jadi kalian harus paham apa itu rapid. Kenapa saya harus rapid? Rapid itu bukan tidak efektif hasilnya, tapi karena ada 2 hal itu. Jadi IgG itu yang durasinya panjang itu, antibodi yang durasinya panjang itu tuh bisa virusnya masih ada atau enggak. Itu bisa 2 kemungkinan hasilnya, virusnya masih ada atau enggak. Nah, itu ditentukan nanti dengan swab test. Jadi itu nanti hasilnya akan berbeda, ya pasti akan berbeda gitu loh, pasti akan berbeda hasilnya. Dan itu bukan suatu keanehan buat saya, itu bukan suatu keanehan karena saya udah membaca apa sih itu, gimana sih cara kerjanya, dan saya bertanya juga kepada orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi seperti itu. Jadi ya saya rasa nggak ada yang nggak masuk akal di sana. Jadi itu. Jadi kita tuh harus sering membaca, menggali informasi, jangan semerta-merta mencerna informasi mentah-mentah gitu loh. Jangan menerima argumentasi mentah-mentah seperti itu. Saya rasa itu juga kurang bijak. Kalau saya bilang, saya percaya teori konspirasi, saya percaya teorinya. Teorinya itu ada. Teori konspirasi atau teori persekongkolan. Teori konspirasi itu bisa juga dikatakan teori persekongkolan. Tapi, apakah relevan membahas hal tersebut di masa pandemi? Kalau saya pribadi, gak relevan. Kenapa saya bilang gak relevan? Karena kalaupun saya membahas itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nggak akan menghasilkan apa-apa. Walaupun saya tahu ini konspirasi atau enggak ada hasil yang, nggak ada pengaruhnya saya bilang untuk diri saya mungkin ya. Saya nggak mau ambil pusing. Intinya seperti ini ya. Saya sangat tidak tertarik untuk membahas apakah telur atau ayam duluan. Saya lebih tertarik membahas gimana sih cara saya nyari uang biar bisa membeli ayam atau membeli telur, daripada saya mencari tahu ayam duluan atau telur. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi saya nggak begitu tertarik membicarakan itu. Protokol kesehatan itu efektif 100%? Saya rasa tidak. Tapi apakah harus dilakukan? Harus. Jadi protokol kesehatan itu bagi saya itu ibaratkan seperti SOP baru lah, standar operasional baru. Jadi apakah standar operasional itu efektif untuk menjaga kualitas perusahaan? Kalau dikatakan 100% efektif, tidak. Tapi itu harus dilakukan, harus.
untuk mengesankan atau untuk memberi kesan kepada klien, kepada customer bahwa perusahaan kita memiliki kualitas. Contohnya seperti ini. Apakah efektif satpam perumahan itu minta KTP sama orang yang mau masuk perumahan itu untuk mencegah terjadinya kasus kejahatan di perumahan tersebut? Kan itu nggak efektif untuk mencegah kejahatan. Tapi itu harus dilakukan untuk memberi rasa aman, untuk memberi rasa nyaman kepada penghuni, kepada orang yang mau juga membeli hunian di sana. Jadi ketika ada standar itu, orang tuh merasa aman, safe, gitu loh, merasa nyaman karena ada standar itu. Jadi merasa aman dan nyaman. Hal tersebut mampu menekan angka kriminalitas di perumahannya itu. Jadi penjahat-penjahat yang ecek-ecek, maksudnya penjahat-penjahat yang baru-baru kemarin itu nggak akan berani melakukan kejahatan sana karena, diminta KTP loh, gitu. Tapi kalau yang profesional ya beda lagi. Dia nggak akan peduli mau diminta KTP mau nggak. Kesana mau bunuh orang, bunuh, kasih KTP depan, kesana bunuh orang, keluar ambil KTP lagi. Jadi kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Dia udah mempersiapkan KTP palsu dan lain sebagainya. Gak efektif memang, tapi itu perlu untuk menjaga kualitas kita, menjaga kualitas negara kita agar kita dipercaya. Perekonomian kembali pulih, investor jadi nggak takut ke sini, wisatawan juga nggak takut ke sini karena memang standar kita sudah ada dengan menerapkan protokol kesehatan. Kenapa perlu? Kenapa? Bukankah banyak orang juga nggak percaya sama protokol kesehatan? Banyak orang juga di luar negeri juga nggak percaya sama hal ini. Ya kita kan nggak bisa melihat yang nggak percaya aja. Bagi saya lebih baik kita membuat nyaman orang yang percaya daripada kita hanya memikirkan orang yang nggak percaya. Karena apa? Orang yang nggak percaya itu mau kita pakai masker mau nggak, mereka nggak peduli. Tapi orang yang percaya, kalau kita nggak pakai masker mereka takut. Jadi kan lebih baik kita menjaga itu. Kalau udah menjaga itu artinya kita udah mampu menarik keduanya, orang yang percaya sama orang yang enggak. Orang yang percaya jadi bakal datang karena merasa safe. Orang yang nggak percaya peduli amat dia, ya kan? Ya tetap datang aja. Jadi seperti itu. Kira-kira sih seperti itu untuk segera mengembalikan perekonomian. Ya kalau dibilang berbahaya ya seperti saya sampaikan tadi ya, berbahaya bagi orang yang nggak tahu. Tapi bagi orang yang paham, bagi orang yang tahu bagaimana cara mencegahnya, ya biasa aja, biasa aja. Bukan berarti saya sepele sama virus ini, enggak. Saya lebih waspada, waspada aja. Caranya kuncinya waspada aja dengan menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak. Saya tidak berinteraksi dengan orang yang imunnya rendah seperti anak kecil, orang tua, orang sakit. Saya nggak terlalu dekat kontak dengan mereka. Siapa tahu saya bawa virus, ya kan? Ya jadi seperti itu aja. Kenapa ada orang yang waktunya singkat sembuh? Ya itu kan tergantung imunitas kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Virus ini kalah sama sistem imun. Kalau sistem imun kita kuat, kita orangnya happy, kita orangnya mudah sakit, kita orangnya sering menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Jadi walaupun kita terpapar, virus itu nggak bakal lama hidup dalam tubuh kita, gitu loh. Jadi logikanya kayak gitu. Jadi sama seperti virus flu ya. Virus flu ada yang flu orang itu sampai 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari loh. Saya flu 3 hari sembuh. Itu tergantung sistem imunnya kita kan, gimana kita menghadapi virus itu. Jadi yang nggak ada patokan yang diberikan oleh mungkin yang disampaikan oleh media atau institusi terkait bahwa penyembuhannya 14 hari dan lain sebagainya. Itu kan namanya data berdasarkan rata-rata kebanyakan orang. Tapi kalau sebagian orang memiliki imun yang bagus, ya pasti ketika kesembuhannya lebih cepat, lebih singkat. Ya wajar aja sih, nggak ada yang aneh menurut saya. Nah jadi pertanyaan menarik ya, banyak saya lihat juga di kolom komentar. Kenapa di pedesaan itu jarang ada covid, jarang ada kasus covid gitu loh. Nah kalau saya lihat ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, di pedesaan tuh jarang ada rapid test atau tes gitu loh. Jadi curiga antara ada atau enggak gitu loh, karena mereka nggak dites. Dan faktor yang lain, karena biasanya orang pedesaan itu imunnya bagus-bagus biasanya ya.
imunitas tubuhnya mereka bagus. Terus yang lainnya ya karena mungkin mereka jarang ada kontak dengan orang luar. Jadi itu faktor-faktor yang mungkin terjadi kenapa di pedesaan jarang ada kasus COVID. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, ini dia pertanyaan yang sensitif ya. Karena ini kayak udah terjadi golongan-golongan di masyarakat ya kan, golongan yang mendukung jering dan yang tidak mendukung jering gitu. Dan saya berada di golongan yang netral. Jadi apakah saya ikut berjuang dengan jering, dengan cara jering? Saya tidak ikut berjuang dengan cara seperti itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan cara jering itu salah atau lainnya, yaitu persepsi orang. Saya tidak mengikuti itu karena itu bukan cara saya. Ya itu caranya jering. Saya mau menghormati jering bagaimana dia berjuang untuk masyarakat. Saya tidak tidak mau menyalahkan dia. Saya tidak mau juga menyalahkan pendukung-pendukungnya jering juga. Dan saya juga nggak mau terlalu terlibat di sana gitu loh. Karena saya memiliki cara tersendiri dalam berjuang melawan pandemik ini, membantu masyarakat melawan pandemik ini. Dengan cara apa? Dengan cara dimulai dari diri sendiri. Saya berusaha tetap berjuang dengan bisnis saya agar bisnis saya tidak kolaps, agar karyawan-karyawan saya tidak di PHK, agar karyawan-karyawan saya tidak diturunkan gajinya. Bagaimana caranya saya tetap bisa menghasilkan uang di masa pandemik ini. Saya lebih fokus ke sana. Berjuang saya di sana. Biarkan nakes berjuang dengan caranya mereka, dengan cara berjuang di rumah sakit sebagai garda terdepan. Biarkan pemerintah juga berjuang dengan membuat kebijakan-kebijakan. Biarkan jering juga berjuang dengan aspirasinya dia, dengan komentarnya dia, dengan kritikannya dia. Dan saya berjuang dengan caranya saya. Jadi itu. Bagi saya itu penganut aliran stoikisme ya. Di mana aliran itu, kalian bisa baca di Google lagi. Stoikisme itu aliran di mana orang itu berpikir untuk mengontrol apa yang memang bisa dia kontrol dan tidak mencoba mengontrol apa yang di luar kontrolnya dia. Seperti contoh, saya tidak mau mencoba mengontrol pemerintah untuk mengikuti asumsi atau pendapat saya. Tapi yang pasti, saya bisa mengontrol bisnisnya saya kan. Nah, jadi seperti itu langkah yang saya ambil. Bagi saya itu lebih relevan. Itu buat saya pribadi. Jadi kalau saya bisa berjuang di sana, saya merasa saya sudah bisa berjuang untuk masyarakat. Jadi itu. Nah, ini pertanyaan yang sedikit menggelitik saya sebagai seorang yang bergelut di bidang usaha ya. Mungkin saya bisa dikatakan self-employed atau apa, atau entrepreneur, terserah. Tetapi ini saya banyak temui di dunia kerja saya, dimana kita dituntut istilahnya menggunakan hati nurani ketika berbisnis. Hati nurani ketika berbisnis itu saya rasa itu berbeda dengan hati nurani ketika kita ingin menolong seseorang. Jadi hati nurani di dalam berbisnis itu adalah bagaimana kita sebagai penjual jasa ataupun jual barang itu bisa menjaga kualitas barang atau jasa yang kita tawarkan kepada orang. Dengan cara apa? Dengan cara kita profesional dalam bekerja. Bagaimana orang profesional dalam bekerja? Ya orang profesional dalam bekerja ya artinya bukan berarti ini ada harga teman, ada harga kolega, ada harga keluarga, ada harga ini, ada harga itu. Itu nggak profesional menurut saya. Jadi yang profesional adalah kapan saatnya kita berbagi, kapan saatnya kita untuk bekerja. Itu harus memiliki sekat-sekat atau batas-batas yang jelas. Jangan sampai kita mencampur adukan antara berbagi dengan bekerja. Karena di sana akan muncul ketidakprofesionalan. Jadi kalau dokter yang ujung-ujungnya duit, saya tidak heran karena dokter itu merupakan sebuah profesi. Mereka itu bukan volunteer, kedokteran itu merupakan sebuah profesi. Jadi mereka ya bekerja untuk uang. Jadi seperti itu. Nah, bukan berarti dokter itu tidak akan menangani orang yang tidak punya uang. Bukan berarti seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Bisnis itu nggak sebodoh itu saya kira. Dalam menjalankan bisnis, orang-orang itu tidak sebodoh itu. Contoh seperti ini ya. Ada seorang koki memasak makanan dan ketika dia mengetahui salah satu
pelanggan di restorannya dia tidak memiliki uang, bukan berarti dia harus menggosongkan makanannya dia kan. Bukan berarti kita harus ngasih sampah sama orang itu. Nah itu yang saya rasa logika yang mengada-ngada. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia kan mempertaruhkan reputasi pekerjaannya dia. Dia mempertaruhkan reputasi restorannya dia, reputasi pekerjaannya dia, reputasi profesinya dia sebagai koki ataupun sebagai dokter untuk melakukan hal bodoh itu, saya kira. Dan itu juga tidak menguntungkan dia. Gitu. Dan kita juga tidak boleh menuntut dokter tuh harus membantu orang yang tidak mampu, harus seperti ini. Karena apa? Karena kalau saya memposisikan diri sebagai dokter, oke, saya memiliki gaji yang besar, yang bagi sebagian orang itu besar, sekitar 5 juta, 8 juta, sampai 10 juta, itu dokter umum ya. Oke, kita bisa membantu satu orang yang tidak mampu untuk berobat. Kita bisa membantu satu orang. Tetapi masalahnya, ada beberapa orang yang tidak mampu di rumah sakit. Apakah kita adil membantu hanya satu orang saja? Atau hanya 2 orang saja? Itu kan tidak adil. Maka dari itu kan, pemahaman di dalam melaksanakan profesionalitas pekerjaan itu diperlukan dalam hal ini. Jadi kalau kita membantu, ya setidaknya di luar dari ranah pekerjaan kita. Saran saya bagi masyarakat, jangan mudah terprovokasi oleh media-media, oleh isu-isu, oleh berita-berita, oleh status-status orang. Jangan mudah terprovokasi. Kita harus bijak dalam menyikapi suatu masalah. Bagaimana caranya? Bukankah kalian itu semuanya menuntut sebuah kebenaran, ya kan? Bukankah kalian menuntut sebuah keadilan? Bagaimana kalian bisa mendapatkan keadilan sementara kalian hanya melihat dari satu sisi? Keadilan itu dapat ketika kita sudah melihat dari 2 sisi. Nah itu, jangan kita menjudge, terlalu cepat menjudge. Jangan membuat kegaduhan, karena kegaduhan akan memberikan efek pada perekonomian. Perekonomian kita makin lama makin susah kalau kita sering berantem, sering buat kegaduhan. Kenapa seperti itu? Investor tuh takut ke sini. Di situ, di Indonesia situasi tidak kondusif. Wisatawan juga takut ke sini. Di Indonesia situasi tidak kondusif. Bagi masyarakat kita harus bijak melihat, membaca, berbanyak membaca agar kita tidak takut. Karena tujuan media juga memberikan informasi itu bukan memberikan rasa takut, tapi memberikan edukasi. Kita harus lebih banyak membaca sehingga kita tidak takut. Jadi kita arahnya ke waspada. Tujuan mereka itu, tujuan pemerintah, tenaga kesehatan itu kan meningkatkan kewaspadaan, bukan meningkatkan ketakutan. Tapi biar lebih waspada gitu loh sama hal ini gitu. Sadar, waspada gitu. Jadi nggak takut. Institusi terkait yang pertama, bagi ID, bagi Kementerian Kesehatan, perbanyaklah klarifikasi kepada masyarakat. Jangan membiarkan isu-isu negatif berkembang di masyarakat. Kalau ada isu negatif, cepat klarifikasi. Kan memang ada humas, ada juru bicara di dalam instansi tersebut. Ya, lakukanlah tugas Anda. Cepatlah lakukan klarifikasi terhadap hal tersebut. Biar nggak sampai masyarakat itu termakan isu-isu negatif. Kita nggak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat itu orang awam, mereka nggak tahu. Nah, jadi seperti itu menurut saya. Kemudian bagi pemerintah, terutama yang mengurusi UKM, memang pemerintah sudah memberikan stimulus berupa suntikan dana BLT bagi tenaga medis, bagi orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID, bagi orang-orang yang berdampak COVID udah ada BLT. Entah semua orang menerima atau enggak, ya saya nggak mau bicara tentang hal itu. Tapi pemerintah sudah melakukan cara itu. Tetapi tolonglah, ada satu lagi yang kurang. UKM, bantu mereka. Buatlah kebijakan-kebijakan yang mempermudah UKM untuk berkembang. Karena UKM ini sangat banyak sekali di masyarakat. Sangat banyak sekali ada UKM di Indonesia. Bantu mereka, karena dengan membantu mereka, pemerintah sudah membantu penyerapan tenaga kerja. Mereka bisa menyerap tenaga kerja. Gitu loh, bantu mereka dengan kebijakan peraturan untuk mempermudah mereka berkembang, bantu mereka dengan suntikan dana, modal ya, suntikan modal lah, permudah mereka untuk mencari dana, permudah mereka untuk mengajukan kredit permodalan. Seperti KUR, jangan sampai aturan KUR itu masih sama seperti aturan KUR sebelum COVID, sebelum pandemik. Aturan pemerintah tentang bagaimana orang itu memulai usaha masih sama seperti COVID.
masih sebelum COVID maksud saya. Jangan sampai seperti itu. Ini situasi darurat. Bantulah mereka. Dengan bantu mereka, perekonomian kembali akan berangsur-angsur pulih, tenaga kerja mulai terserap. Seperti yang dikatakan Sandiaga Uno, saya setuju. Fokuslah kepada UMKM, karena mereka akan menyerap banyak tenaga kerja. Jadi orang yang tadinya di PHK jadi bisa dapat pekerjaan lagi, karena UMKM mulai bangkit, mulai berkembang gitu loh. Permudah mereka dengan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan. Jadi itu aja saran saya.